Oke, baik. Kita belum masuk pembahasan itu ya, puasa secara istilah. Kemudian tadi kita lanjutkan ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa ya kepada orang beriman, ya, kepada kalian yang mengaku beriman. Apa endingnya? Apa ujungnya kata Allah? La'allakum tattaqun. Agar supaya kalian itu bertakwa. Mudah-mudahan kalian itu bertakwa. Ini puasa yang aku wajibkan. Ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, itu bukan bermakna ketika kalian berpuasa kalian pasti bertakwa. Tidak ya. La'alla itu makna taraji ya, harapan. Saya kasih contoh misalkan contoh sederhananya ketika kita mengatakan kepada seseorang, contohnya begini. Kamu sekarang pergi ke tengah kota ya, ke ibu kota misalkan. Mudah-mudahan di sana kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika seorang ini pergi ke kota, dia tidak harus atau tidak pasti, belum pasti itu pasti mendapatkan pekerjaan, belum tentu. Kenapa? Karena mudah-mudahan ya, boleh jadi ketika dia berangkat itu mendapat pekerjaan, gitu. Begitu juga ketika Allah menyebutkan di sini puasa, aku wajibkan kalian berpuasa, mudah-mudahan dengan puasa tadi bisa membuat kalian itu bertakwa. Ya. Tapi apa? Tergantung dengan puasanya. Kalau puasa kita serius, puasa kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencapai ketakwaan yang Allah katakan. Seperti itu. Baik, sekarang saya itu tadi ya ayat perintah berpuasa. Saya belum sebutkan makna puasa secara istilah. Puasa kalau secara istilah itu apa? Al-imsaku an syahwatil batin wal farj. Puasa ya secara istilah adalah menahan dari syahwat perut dan syahwat kemaluan. Jadi ada dua, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Kemudian apa? Wa ma yaqumu maqamahuma. Dan apapun yang semisal dengan keduanya, gitu ya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari, yaitu maghrib. Bin niyah, dengan niat. Jadi itulah makna puasa secara istilah. Ketika seorang itu menahan dari syahwat perut, ya. Contohnya apa? Makan, ya, minum, ya, perut itu kan pengennya memasukkan sesuatu ke dalamnya. Nah, ini harus kita tahan ketika berpuasa. Dan itu saya rasa banyak yang tahu ya, ketika puasa itu pasti tidak boleh makan dan minum, itu tahu. Akan tetapi yang kedua itu banyak yang melupakan. Apa yang kedua? Menahan dari syahwat kemaluan. Ya. Apa contohnya? Kita contohkan misalkan ketika suami istri, ya, mereka halal untuk melakukan hubungan, mohon maaf ya. Akan tetapi ketika di saat puasa itu tidak boleh, dilarang bagi mereka. Mereka harus menahan ya, syahwatnya, syahwat kemaluannya untuk mungkin melakukan hubungan gitu ya. Kenapa? Karena pada saat itu diharamkan, dilarang. Karena apa? Puasa itu harus menahan dari syahwat makan, syahwat perut, ya, makan dan minum, dan juga syahwat kemaluan. Seluruh hal yang mengarah ke arah situ. Akan tapi sekarang banyak orang-orang yang mereka itu lupa itu semua. Mereka hanya ingat, mereka hanya mengetahui ya, yang ada di kepala mereka itu puasa itu yang penting tidak makan tidak minum. Ya, mereka kadang ada yang mungkin pacaran, ya, bahkan sampai ada yang melakukan hal-hal itu. Mereka hanya apa? Mereka hanya sadar ya bahwasannya puasa itu yang penting saya tidak makan tidak minum. Nah, ini kekeliruan teman-teman sekalian. Ini semua kekeliruan ya, yang harus kita luruskan seperti itu. Nah, kemudian ketika Allah itu puasa menurut istilah, disitulah puasa yang dimaksud dalam Quran tadi. Ketika Allah menyebutkan wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, menahan dari syahwat syahwat perut, ya, seluruh yang mengarah untuk memenuhi isi perut kita, dan juga syahwat kemaluan. Seluruh hal yang berbau hubungan, ya, ketika laki-laki punya syahwat pada perempuan, begitupun sebaliknya, itu harus ditahan. Itu harus ditahan. Kemudian
Saya akan kembalikan ke ayat ketika Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kuwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita itu dulu ada puasa juga, ya. Apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Di sini unik atau kerennya ya, istimewanya puasa itu. Allah sandingkan langsung, ya, Allah sandingkan berpuasa dengan bertakwa. Ya, Allah mengatakan wajib puasa, mudah-mudahan bertakwa. Apa sih pertanyaan itu? Apa sih sebenarnya keistimewaan puasa tersebut? Ya, kenapa Allah sandingkan, Allah hubungkan puasa dengan ketakwaan? Seistimewa apa? Ketika Allah menyebutkan contoh ibadah yang lain, ya, Allah menyebutkan waqimus shalah wa atuz zakah, Allah tidak kaitkan dengan bertakwa. Allah cuma katakan waqimus shalah, tegakkanlah salat, ya, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Hanya sekedar kewajiban, kan? Tapi di puasa ada hal istimewa di situ. Nah, itulah yang harus kita ketahui teman-teman sekalian. Kenapa Allah ya sandingkan puasa dengan ketakwaan? Jawabannya adalah ternyata gitu ya. Ternyata ya, puasa itu adalah cara Allah ingin melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kok bisa? Kita lihat makna takwa itu sendiri secara maksudnya secara simpel lah, secara singkat. Apa sih takwa secara singkat? Takwa kalau kita artikan secara singkat, itu adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya atau meninggalkan larangannya. Itu. Ketika seorang itu melakukan seluruh perintah Allah, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, di situ dia hakikatnya sedang ada ketakwaan dalam dirinya seperti itu. Dan puasa melatih kita untuk melatih kita untuk terbiasa dalam hal tersebut. Kita lihat, ketika Allah mewajibkan puasa, kemudian kita berpuasa, ya kan? Itu kita sedang mentaati Allah. Ya, itu kita sedang mentaati Allah. Kita sedang belajar mentaati Allah. Kemudian, ketika berpuasa juga, kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Contoh misalkan makan dan minum lah. Nah, kita berhasil gitu loh. Kita bisa berhasil menahan makan dan minum sampai maghrib, sampai waktu halal untuk makan dan minum. Kita juga berhasil meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah saat berpuasa. Betul? Ya, jadi ketika berpuasa itu kita sedang mentaati perintah Allah untuk berpuasa, dan juga kita sedang berlatih ya meninggalkan hal-hal yang dilarang. Dan itu semua adalah inti dari ketakwaan, ya. Inti dari sebuah takwa. Ketika seorang itu dia itu mentaati Allah, kemudian juga meninggalkan larangan-larangannya, disitulah terwujudnya ketakwaan. Dan puasa itu kita sedang melatih hal tersebut. Ya, selama 30 hari kita melakukan hal tersebut berturut-turut ya. Hari pertama mungkin terasa berat, hari kedua masih berat, 3 sudah lumayan terbiasa, 4 agak sedikit ringan, 5, 6, 7 itu sebenarnya kita terbiasa. Itulah yang Allah inginkan. Ya. Itulah yang Allah inginkan. Ketika kita itu terbiasa ya berpuasa, nanti kita akan terbiasa mentaati Allah. Kita terbiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Nanti sedikit-sedikit ketakwaan itu akan muncul. Ketakwaan itu akan tumbuh dalam diri kita. Makanya wajar saja ketika tadi Allah menyandingkan antara berpuasa dengan ketakwaan. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Ya, agar supaya mudah-mudahan kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Ya, tetapi tadi la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa itu tergantung puasanya gitu loh. Kalau puasa kalian bagus, insya Allah ketakwaan di situ. Kalau puasa kalian main-main, puasa hanya sekedar menahan lapar dan minum, ya sudah, jangan harap ketakwaan tadi akan bisa kita raih seperti itu. Kenapa? Karena memang orang yang sedang berpuasa, teman-teman, ya teman-teman sekalian, itu sejatinya dia sedang dihadapkan dengan 2 pilihan. Ya, orang yang berpuasa itu dia sedang dihadapkan dengan 2 pilihan. Pilihan pertama, pilihan mengikuti perintah Rabb-nya, ya, mengikuti perintah Allah. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, mengikuti
keinginan dirinya atau nafsunya. Nah, cuman dua ini aja. Mana yang kita lebih utamakan? Apakah perintah Allah? Apakah keinginan diri kita? Ini yang sedang kita hadapi ketika berpuasa. Dan ketika kita itu mampu untuk memenangkan perintah Allah, dan kita menundukkan keinginan nafsu kita, disitulah kita berhasil, teman-teman sekalian. Disitulah kita letak kemuliaannya. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Kullu amal ibni Adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam itu kembali kepada dirinya, maksudnya untuk dirinya sendiri. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, sungguh itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Banyak ya dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan puasa itu sendiri. Ya, puasa itu bisa melahirkan keikhlasan. Ya, kenapa begitu? Ya, teman-teman sekalian, puasa ya merupakan salah satu amalan yang paling dekat dengan ikhlas. Ya, tahu ikhlas ya? Maksudnya amalan yang kita lakukan murni karena Allah gitu. Dan amalan yang paling dekat dengan riya, yaitu adalah haji atau umrah. Kenapa? Orang ketika berpuasa, kecil sekali kemungkinan dia itu mau riya. Kecil sekali kemungkinan dia itu ingin riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat manusia. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, itu tidak ada yang tahu amalan kita. Tidak ada yang memuji, si fulan ini Masya Allah. Tidak, karena puasa itu hal yang tersembunyi. Orang tidak akan tahu kita sedang berpuasa kalau tidak kita beritahu. Berbeda dengan sholat. Kita sholat nih. Itu ada yang lihat, Masya Allah, si fulan ahli ibadah. Misalkan ketika kita itu sodakoh, ya, sedekah misalkan. Masya Allah, si fulan dermawan. Itu ada yang lihat. Tapi kalau puasa, tidak ada yang lihat. Ya, cuman diri kita yang tahu. Ketika kita itu menyembunyikan, itu Masya Allah sekali ya. Itu ketika seorang itu ingin berlatih ya, menjadi orang yang ikhlas, dia harus sering puasa. Ya. Puasa itu merupakan amalan yang bisa menimbulkan ikhlas di situ, ya, dekat dengan ikhlas. Sedangkan amalan yang paling dekat dengan riya atau ingin dipuji manusia itu adalah haji atau umrah. Kenapa? Ya, mungkin teman-teman pasti setuju ya kan ketika saya katakan tersebut. Kenapa? Banyak sekali orang yang dia itu haji atau umrah itu kebanyakan hanya ingin dipuji. Kenapa? Si fulan ini banyak uangnya. Si fulan ini Masya Allah gitu kan, sudah pernah pergi ke Baitullah. Betul? Betul ya. Karena saya pribadi gitu ada pikiran sore itu, pengen di. Karena begitu. Ketika orang itu bisa pergi ke Baitullah, ya, ke tanah suci, dia bakalan yang paling pertama kali yang dia ingin itu adalah bagaimana dia dilihat orang lain. Ya, kecuali beberapa orang ya. Inilah yang saya katakan tadi, amalan yang paling dekat dengan riya, amalan yang paling dekat dengan ingin dipuji orang lain itu adalah haji atau umrah. Sedangkan yang paling dekat dengan ikhlas itu adalah puasa. Makanya teman-teman sekalian yang ingin terbiasa untuk ikhlas, sering-sering berpuasa. Sering-sering berpuasa. Dan haji bukan saya katakan, jangan haji lah, atau jangan umrah. Ya, kenapa? Karena takut riya. Enggak juga, karena haji juga merupakan perintah, merupakan kewajiban bagi yang mampu. Maksudnya apa? Maksud saya mengatakan seperti ini bukan berarti jangan haji dan banyak puasa, tidak. Hati-hati ya ketika berangkat haji atau umrah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu maksudnya. Dan juga kita tidak bisa mengecap gitu ya, mengatakan orang yang berangkat haji ini cuman riya. Ya, belum tentu seperti itu ya. Kita tidak tahu niat seseorang. Kita doakan saja ketika dia itu punya rezeki untuk berangkat haji atau umrah, yang mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita juga diberikan rezeki untuk bisa berangkat juga, bisa berkunjung juga ke Baitullah. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian kalau kita lihat tadi ya, kekeliruan orang-orang zaman sekarang ya, orang-orang saat ini adalah di mana mereka menjadikan patokan berpuasa itu adalah di mana saat kita itu bisa menahan rasa lapar dan haus gitu ya, tidak makan dan tidak minum. Tetapi mereka melakukan mungkin hal-hal buruk ya, seperti misalkan qaul zur ya, perkataan-perkataan kotor misalkan,
atau misalkan menggibah saudaranya, ini perbuatan haram. Ya, gibah itu haram. Ya, ghibatin, namimatin, zurin, kadzib, ya. Ini merupakan dosa-dosa besar. Ghibah, namimah, zur, berbohong, dusta, itu merupakan dosa-dosa yang haram. Lisan ahra bitarki ma julib. Dan juga lidah kita tuh dilarang mendengar hal-hal tadi, ya. Kita dilarang untuk mendengar. Ketika ada orang gibah, kita dilarang untuk mendengarkan gibah tersebut. Ketika ada orang yang namimah, kita dilarang hadir di situ. Apalagi kita yang mengatakan lisanuhu ahra bitarki ma julib. Apalagi lidah kita dilarang menggibah, kita dilarang berbohong, kita dilarang melakukan namimah, kita dilarang untuk berdusta ketika bersyahadat. Ya. Maka ketika dosa-dosa ini itu banyak yang lupa, banyak yang menganggap ini sebuah hal yang biasa gitu ya. Sebuah hal biasa. Tetapi ini merupakan sebuah dosa besar ya. Di luar bulan Ramadan atau di saat tidak puasa saja, gibah itu dilarang, apalagi ketika bulan puasa. Apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa, akan tapi di situ membuat puasanya itu rusak ya. Rusak dalam artian apa? Mungkin dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Pahalanya kosong gitu ya. Dia capek menahan dari subuh sampai maghrib, akan tetapi pahalanya nol. Sayang sekali. Maka kita jadikan puasa ini momentum kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, menambah amalan kita, karena kita tidak tahu loh seberapa banyak amal kebaikan kita, seberapa banyak amal buruk kita gitu loh. Kita berharap mudah-mudahan sekecil apapun amalan kita di bulan Ramadan itu Allah terima, Allah lipat gandakan. Ya, kita tahu bahwasanya amalan di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan. Maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah perbuatan-perbuatan kebaikan. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan lagi ya, ketika tadi di temanya ya, puasa dari lapar dan juga puasa dari lalai. Ketika seorang itu berpuasa, dia berhasil berpuasa dari lapar, ya. Berarti apa? Menahan lapar gitu ya. Tetapi banyak yang gagal berpuasa lalai, berpuasa dalam lalai gitu, dilalai gitu ya. Ya. Dia lapar bisa ditahan, tapi lalai dia lanjutkan. Karena apa begini? Kenapa? Ya. Masalahnya begini ya. Kenapa banyak orang yang mereka itu mampu untuk menahan lapar dan haus, ya, mampu. Kenapa? Karena mereka menjadikan, ya, di pemikiran mereka itu, oh kalau saya makan saya batal, kalau saya minum saya batal gitu ya. Tetapi mereka seharusnya, ya, afdolnya, lebih bagusnya, mereka juga menjadikan kalau saya lalai saya batal, kalau saya misalkan melakukan keburukan, saya mengganggu teman atau misalkan menggibah atau saya berkata kotor, tanamkan di situ juga batal gitu loh. Walaupun kalau secara hukumnya itu tidak batal. Ya, gibah itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahalanya. Pahala kita bisa di nol. Nah, disitulah kenapa banyak sekali orang yang berhasil, ya, menaklukkan rasa lapar dan haus, karena mereka menjadikan patokan ketika lapar dan haus, kemudian kita makan atau minum, puasa kita batal. Tapi mereka tidak menjadikan ketika kita itu lalai, ketika kita itu melakukan hal-hal buruk, ya, misalkan mengganggu tetangga, itu kita tidak ada pemikiran bahwa ini bisa membatalkan puasa kita. Nah, itulah yang harus kita tanamkan. Jadi tanamkan hal-hal buruk tadi itu sebagaimana kita menanamkan bahwasannya makan dan minum itu membatalkan puasa. Maka insya Allah pemikiran seperti ini itu juga akan membuat kita itu menahan diri, ya, berpuasa tadi, saum, imsak, menahan diri dari lalai. Jadi ketika kita itu berpuasa, bukan hanya menahan makan dan minum saja, kita juga bisa menahan lalai, kita juga bisa menahan dari menyakiti orang lain, kita juga bisa menahan dari rasa malas misalkan. Itu bisa semua kita wujudkan ketika kita itu sedang berada dalam puasa gitu ya. Intinya teman-teman sekalian, ya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang jelas puasa itu adalah, ya, kesimpulan ya, sedikit saya simpulkan, puasa ini merupakan sebuah momen di mana kita itu melatih diri kita agar terbiasa menjadi orang-orang yang disiplin, menjadi orang-orang yang bisa menundukkan hawa nafsu, menjadi orang-orang yang bisa melawan, ya, rasa malas, rasa
nafsu kita tadi lah, dan juga kita bisa mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena inti dari puasa tadi adalah bagaimana kita itu terbiasa mengontrol diri, ya. Ketika berpuasa kita dikontrol, ya, dikontrol oleh aturan-aturan Islam. Kita tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Padahal nafsu kita, diri kita itu sangat ingin melakukannya. Ya, es campur itu sangat enak sekali ketika bulan puasa. Jangan kan es campur, air putih saja terasa nikmat saat bulan Ramadan. Ya. Nah, tapi kita bisa melatih itu semua. Disitulah nanti ketika berhasil atau tidaknya orang di bulan Ramadan itu adalah bagaimana dia itu, ya, bisa menimbulkan perubahan ketika di bulan Ramadan. Ya. Contohnya adalah ketika misalkan sebelum Ramadan, sebelum berpuasa kita itu, oh ketika aku mau ini, nggak apalah sesekali kita lakukan. Aku mau itu, misalkan, nggak apalah, kecil kok, nggak dosa, nggak parah-parah sekali dosanya, tinggal tobat. Itu ketika kita nanti Ramadan, kita terlatih untuk melawan hawa nafsu kita. Oh iya, saya kan sudah terbiasa selama 1 bulan, selama 30 hari untuk melawan hawa nafsu, untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Di situ ya nanti kita punya perubahan di situ. Makanya teman-teman sekalian, maksimalkan Ramadan kita. Ya, kita tidak tahu apakah Ramadan depan kita masih bisa bertemu. Ya, kalau memang Ramadan saja, ya, yang dimana Allah lipat gandakan, Allah didik, Allah tarbiyah, Allah bentuk diri kita itu menjadi pribadi yang benar-benar bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Kita gagal, lantas kapan lagi kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan lagi kita bisa memperbaiki diri kita? Ya. Dan tentunya teman-teman sekalian, motivasi atau misalkan bisa kita sebut kalimat-kalimat baik, ya, atau ilmu-ilmu dari tadi, ya, pengetahuan kita tentang keutamaan Ramadan, kemudian pengetahuan kita tentang bahaya-bahayanya kemaksiatan, itu semua tidak bisa kita lakukan jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu keutamaan sholat tahajud, ya, tetapi belum tentu kita bisa sholat. Kenapa? Karena belum tentu kita itu kuat gitu loh. Kita tahu keutamaan sholat bersedekah, tapi belum tentu diri kita itu kuat. Kita tahu bahayanya maksiat pacaran, tapi belum tentu kita itu bisa menjauhinya. Makanya dibutuhkan kita minta tolong pada Allah, ya, mohon pada Allah agar Allah bantu diri kita. Ada doa yang bagus, ya, dan saya yakin teman-teman semua hafal. Doanya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Apa artinya? Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami itu yang benar itu, ya benar gitu loh. Yang benar itu benar, maksudnya secara jelas, yang ini benar, ini salah gitu ya. Yang benar itu benar, warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran tadi. Ya. Kadang kita tahu itu benar, tetapi kita tidak mampu mengikutinya. Maka kita minta tolong pada Allah, warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Kemudian apa? Wa arinal batila batilah, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang buruk itu buruk, warzuqna jitinabah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Kita tahu dosa durhaka kepada orang tua itu besar, ya, tetapi kita mungkin tidak kuat. Maka kita butuh pertolongan Allah agar Allah jaga kita dari hal-hal buruk, dan Allah juga selalu tuntun kita, bimbing kita ke dalam jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja teman-teman sekalian, ya. Kalau ada kesalahan, ya, atau kalimat-kalimat saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kata itu sepenuhnya dari lisan saya. Tetapi jika ada benar yang saya sampaikan, wallahi Allah lah yang menggerakkan lisan saya untuk menyampaikan kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.